Cemas itu ada tiga. Yang pertama kecemasan terhadap realitas, takut bahaya yang datang dari luar. Takut dimaki orang, takut disalah-salahkan orang, takut penderitaan kita itu banyak karena imajinasi-imajinasi bukan realitas. Bayangan pikiranmu saja. Ketakutan-ketakutanmu itu hanya bayangan yang ada di kepalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita bicara tentang ketakutan atau fear. Ketakutan itu maksudnya ihwal rasa takut ya, bukan bahasa Jawa keweden. Jadi ketakutan itu rasa kamu tidak nyaman, kamu membayangkan nanti akan ada hasil yang jelek di depan. Kebalikannya harapan. Kalau harapan kamu membayangkan ada yang baik di depan. Makanya karena ada yang baik terus kamu ngegas. Kalau ini kebalikannya, karena ada yang mengerikan di depan, membahayakan di depan, terus kamu ngerem. Nah, remnya namanya takut. Dan sama kayak harapan, ketakutan itu part of life, part of human experience, manusiawi. Nggak, sangat wajar orang itu takut. Justru kalau ada orang bilang, saya nggak punya takut terhadap apapun, nggak manusiawi. Ya tetap adalah yang kamu takuti. Ya paling nggak, kamu yang bilang saya nggak takut sama apapun, ya kamu takut dianggap nggak takut. Jadi nggak ada orang yang nggak takut apa-apa. Dan tidak perlu kamu galau kalau kamu punya ketakutan. Kamu akui atau tidak, kan kamu kadang gelisah, kadang sumpek, kadang merasa galau, kadang. Itu kan sebenarnya kenapa semua itu muncul, kamu ada ketakutan-ketakutan. Ya kan, takut besok jadi apa, takut kejelekanmu yang lama terulang lagi atau ketahuan orang, takut, selalu ada ketakutan-ketakutan. Di balik semua masalah, di balik semua kekacauan hari ini di level sosial, politik, budaya, di situ ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi. Mungkin orang takut jagonya kalah, mungkin orang takut nama baiknya hancur, mungkin orang takut organisasinya runtuh, mungkin orang takut, terus orang bereaksi. Jadi tidak apa-apa, takut itu manusiawi. Oke, tadi berangkat ke sini hujan-hujan kan kamu terus mikir ini hujan apa enggak ya, berangkat apa enggak ya. Kenapa kok kamu nggak berani hujan-hujan? Alah hujan cuma air kok. Lu enggak masalah airnya. Ada setelah itu yang ditakuti, setelah kena air itu loh. Mungkin pileknya, mungkin gregesnya, mungkin. Jadi itu janjane ya ketakutan. Oke, kamu yang duduk di depan apa duduk di belakang apa yang nyari sendenan itu kan kalau di Uber itu ya ono ketakutan-ketakutannya. Kenapa kok di depan? Biar kedengaran, biar deket sama saya, biar kelihatan. Karena kamu takut kalau nggak dengar nggak kelihatan. Kenapa kok nyari sendenan? Kamu takut ngantuk terus ra ono sendenane. Kenapa kok? Jadi di balik itu pasti ada rumus-rumus ketakutan. Dan di balik ketakutan itu ada harapan. Kenapa kamu duduk depan? Biar bisa lihat. Karena kamu takut tidak bisa melihat. Itu selalu ada ini, rumus ini. Makanya saya bilang ini kayak dua sayap dari seekor burung. Dan dua-duanya manusiawi. Terus takut itu connected to threat. Ancaman. Biasanya ada yang menggelisahkanmu. Ada sesuatu yang mengancam di depan. Kamu tadi tidak berangkat karena khawatir pilek, khawatir flu, itu kan ancaman. Makanya
Yang bawa motor kan kemungkinan besar di joknya ada jas hujannya. Alasannya apa? Takut mesti. Jadi kalau ada yang bilang kok saya enggak takut apa-apa kok bawa motor membawa jas hujan, sebenarnya yo itu yang dia takuti, kehujanan. Jadi connected to threat, ada yang mengancam, dan future thing di masa depan. Terus survival. Kenapa sih orang takut itu? Jangan salah, takut itu bermanfaat. Dalam rangka apa? Biar kamu selamat. Makanya ada istilah defense mechanism. Nanti yang punya teori ini Freud. Mekanisme mempertahankan diri. Jadi takut itu instinktif. Orang nyari selamat. Asal dia waras, pasti yang dikejar selamat. Bukan tidak selamat. Demi selamat ini orang rela untuk takut. Jadi rumusnya itu. Dan eksistensial. Di antara caramu berekspresi jadi manusia, eksis jadi manusia itu antara lain lewat takut. Oke. Selama ini kan banyak yang bilang, alah takut itu ndak laki-laki, takut itu ndak jantan misalnya. Lah ndak. Takut ndak ada hubungannya sama jantan, ndak jantan. Ini manusiawi, eksistensial. Cuma harus dikontrol. Sama kayak harapan tadi. Kalau hidupmu takut terus, yo kamu ndak ngapa-ngapain, nanti ngerem terus kamu. Di kamar terus. Kenapa kok ndak keluar? Takut kena virus, Pak. Nanti flu. Kenapa kok ndak jalan-jalan? Takut, Pak, nanti kecelakaan. Kenapa kok ndak? Ndak ngapa-ngapain, akhirnya kamu serba takut terus. Maka harus ngerti formulasinya bahwa ini manusiawi ya, tapi kamu harus ngerti patokan-patokan rumus-rumusnya. Ini yang malam ini mau kita lihat. Terus takut itu biasanya karena pikiran atau pengalaman. Kamu ngitung-ngitung sendiri atau pengalaman. Kenapa kok enggak jalan-jalan? Takut kecelakaan, Pak. Emangnya pernah? Enggak pernah. Tapi dari lihat pengalaman orang lain, terus menurut pertimbangan saya enggak jalan-jalan. Nah, itu kan karena pengalaman atau pikiran. Terus selanjutnya objeknya rasa takut itu incomplete knowledge sama imagination. Itu biasanya apa sih yang kadang-kadang menyebabkan rasa takut itu? Pengetahuannya kurang lengkap. Kadang-kadang tentang sesuatu kamu ngertinya setengah. Kayak tadi loh, kalau kamu jalan-jalan keluar kamu nanti akan kecelakaan loh. Itu kan iya, kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan yang lain kan juga ada. Kamu bisa seneng-seneng. Kamu bisa ngatur agar yo jalan-jalan tapi selamat. Perkara ndak selamat itu kan urusan yang berbeda. Nah ini incomplete knowledge, pengetahuannya kurang lengkap. Misalnya tiba-tiba kok dari belakang kayak ada yang niup-niup ya kan, terus waduh merinding, Pak. Itu kan kamu, kenapa kok kamu menafsirkan begitu? Ngertimu itu selama ini tafsirnya. Pengetahuanmu kurang lengkap. Pengetahuanmu setengah-setengah. Ndak tahu sekalian malah ndak apa-apa. Karena setengah sehingga kamu salah tafsir terus jadi takut. Anak kecil itu yang ndak ngerti apa-apa kadang berani kan. Misalnya ada takut lo ini nanti jatuh, takut lo ini nanti. Anak kecil ya pikirannya urung nyampe ya berani aja ngalah-ngalahi yang dewasa. Yang dewasa pikirannya setengah. Ya kan? Jadi itu yang bikin takut. Kalau tiba-tiba saya di sini bisa terbang, itu kalau ada anak balita misalnya umur-umur 2 tahun, itu kan dia enggak kaget dan enggak takut, malah heran, wah enak ya bisa terbang kan gitu. Yang ketakutan kan kalian. Kok bisa ya terbang? Kenapa? Ilmumu masih belum nyampe. Lihat orang bisa terbang. Jadi incomplete knowledge.
Misalnya kamu nginep malam-malam di rumah sepi, ndak ada siapa-siapa. Dan menurutmu ya rumah aman-aman saja. Itu kan kamu nginepnya santai. Tapi begitu ada yang bilang, di rumah itu dulu ada orang matinya loh. Begitu kamu ngerti kan terus jadi takut. Imajinasimu main sekarang. Itu kan incomplete knowledge sama imagination. Karena ngerti maka sekarang kamu takut. Kemarin ndak ngerti apa-apa, aman. Kenapa kamu nggak lulus-lulus kuliah kok takut? Karena ngertimu masa depanmu tergantung perkuliahan, ijazah, dan gelarmu. Diluaskan lagi wawasanmu, mungkin kamu tidak setakut itu. Apa iya masa depanmu hanya tergantung ijazah dan gelar? Jadi objeknya ketakutan itu incomplete knowledge, pengetahuan yang setengah-setengah atau imajinasi. Terus orang takut itu biasanya flight or fight. Yang dia lakukan dua, lari atau tarung. Biasanya yang lari itu yang terus, masa gitu aja lari. Yang dihormati yang berani fight. Tapi yo lihat situasinya dulu. Tidak selalu yang lari itu jelek. Itu loh. Kalau kamu lagi jalan-jalan di rel kereta, ono kereta ya kan harus takut itu. Dan wajib lari, tidak usah dimarahi. Wah pengecut kamu gitu aja lari. Lah ya musuh sepur ya. Jadi ya yang rasional, flight or fight. Ya tidak semuanya harus dilawan. Kalau memang tidak tanding ya fight itu namanya konyol. Harus ngerti kapan lari, kapan tarung. Itu loh. Jadi responnya dua. Kalau ndak lari ya dilawan ketakutan itu. Terus ya namanya orang takut, dia pasti believe whatever happen will be bad. Percaya bahwa kalau ini saya tabrak hasilnya jelek. Itu makanya kamu takut. Kemudian berubah ya karena semakin dewasa kan objek-objek ketakutannya berubah. Dulu kamu takut apa, sekarang takut apa. Dan yang terakhir takut itu gift, sama kayak harapan kemarin. Bersyukurlah Allah masih memberimu rasa takut. Ndak sembarangan orang, banyak loh orang yang kan di Jawa itu ada istilah gak duwe wedi. Jadi tidak punya rasa takut, itu juga bahaya. Harus punya rem. Lari terus, yo kamu kehabisan tenaga nanti. Atau tabrakan. Bersyukurlah kamu masih oleh Allah dikasih rem, masih punya rasa takut. Oke, itu gambarannya. Seperti itulah yang dimaksud dengan takut. Oke. Terus nah, takut itu nanti ada teori, seperti saya bilang tadi sebenarnya ketakutan itu kuncinya ada pada pikiran. Akarnya rasa takut itu ada dalam pikiran kita. Jadi takut itu kan ketika ada sesuatu yang kamu pastikan dia membahayakanmu, sehingga harus kamu hindari jauh-jauh. Kamu menganggap bahwa sesuatu itu sangat berpengaruh dalam hidupmu, bisa mengganggumu. Nah, itu kan adanya dalam pikiran. Kamu takut tidak punya uang. Kenapa? Karena menurutmu uang itu sangat penting. Kamu takut tidak punya pekerjaan. Karena menurutmu pekerjaan itu mutlak. Karir yang sesuai yang kamu inginkan itu harus. Kamu takut apalagi macam-macam. Mungkin termasuk pasangan. Itu kan adanya di pikiran. Jadi sumber ketakutan itu adanya di pikiran.
Padahal kalau versi Buddhisme, segala sesuatu itu sebenarnya hakikatnya netral. Kalau pakai bahasa Buddhisme dia kosong. Penting tidaknya, maknanya baik atau buruk, itu pikiran kita yang mengolah. Ngaji ini penting atau tidak, itu tidak ada di ngaji ini sendiri, tapi dalam gagasan kita, pikiran kita tentang ngaji ini. Jadi kamu ganteng apa tidak, itu kan mungkin tidak terletak di wajahmu, tapi terletak di pikiranmu. Mungkin konsepnya orang tentang ganteng dan tidak itu seperti apa. Jadi kalau ada orang bilang, kok kamu nggak terlalu cakep, jelek gitu, loh, konsepnya aja diganti. Iya kan? Mungkin selama ini yang disebut ganteng itu yang hidungnya mancung, kulitnya putih, wajahnya agak kebulean gimana, itu ya tinggi, besar. Loh itu kan konsep yang ada di kepalamu. Kalau ingin bahwa ganteng itu kamu, gantian konsepnya. Itu kan konsepnya Bapak. Kalau menurut saya ganteng itu yang kecil, pesek, kemudian rambutnya keriting, ya kan adanya di pikiran. Cantik juga begitu. Menyenangkan atau tidak juga begitu. Bahkan penting atau tidak juga begitu. Kuncinya di pikiran. Termasuk ketakutan. Gitu loh. Hujan itu cuma air. Dia jadi membahayakan atau tidak, itu ya konstruksi berpikirmu yang menanggapi hujan. Tsunami ya tsunami aja, dia peristiwa alam. Kamu tanggapi dia jadi azab, apa dia itu adalah ujian, apa dia itu. Loh itu kan pikiranmu yang menanggapi, yang membaca, yang membunyikan. Jadi hidupmu itu maknanya ada di pikiranmu. Harapan-harapanmu dan ketakutan-ketakutanmu adanya di pikiranmu. Maka berpikirlah yang sehat. Kuncinya hidupmu itu ada di pikiran. Hidup bahagia itu Pak, uang banyak, istri cantik, rumah besar. Nah, itu kan versi yang ada di kepalamu sekarang. Ada loh justru orang yang merumuskan hidup bahagia itu tidak punya apa-apa, tidak terikat apa-apa, tidak tergantung apapun, hidup bebas. Loh ada yang begitu. Dari mana itu muncul? Di pikirannya. Jadi termasuk rasa takut itu kuncinya ada di berpikir. Kalau kamu berpikirnya salah, ya lahirlah ketakutan-ketakutan yang tidak rasional tadi. Jadi maka aturlah cara berpikirmu. Tanggapi segalanya secara sehat. Awas keliru. Gitu loh. Jadi teori pertama itu, rasa takut itu hubungannya dengan pikiran. Terus, makanya menyikapi ketakutan antara lain bisa kalian lakukan ini. Yang pertama, sadari. Tidak apa-apa, orang takut itu alami. Kayak yang kedua, sadari kamu itu takut apa. Coba kamu inventarisir yang kamu takuti apa. Ini kok pekerjaan tidak selesai-selesai, aku ini takut apa sih? Takut capek, takut kehabisan waktu, takut apa? Banyak orang bilang sholat malam itu manfaatnya besar. Kok aku males sholat ya? Kok bangun rasanya kok ogah-ogahan? Kira-kira aku takut apa? Seandainya bangun jam 3 subuh misalnya, takut paginya ngantuk, takut kesehatan terganggu, takut. Coba dicek. Sebenarnya teman-teman bisa lulus cepat. Aku juga harusnya bisa lulus cepat. Kok aku males-malesan ndak lulus-lulus? Yang tak takuti itu apa?
Yang tidak aku inginkan itu apa? Itu kan yang kamu takuti. Nah, sadari, kuncinya kamu menang yang pertama, kamu tahu yang kamu takuti apa. Kemudian, paling tidak pasti yang ada yang kamu takuti yaitu rasa tidak enak. Kenapa kok ndak tekun baca buku? Mungkin karena baca buku itu ndak enak. Lebih enak baca HP misalnya. Itu kan yang penting kamu jelas sekarang yang kamu takuti itu apa. Yang pertama itu sadari, terus ingatkan bahwa itu alami. Sejak kemarin saya wanti-wanti jangan suka marah-marah sama dirimu sendiri. Ingatkan bahwa oh ya alami rasa takut ini, tapi ini tidak terlalu bagus kalau dibiarkan. Jadi tidak harus dirimu dimarahi. Terus persiapkan diri, pelajari rasa takutmu dan hadapi, fight tadi. Bertarunglah. Kalau memang tadi misalnya ya kamu males bangun malam karena takut paginya ngantuk, sekarang dihadapi, disiapkan, dipelajari. Oh biar paginya tidak ngantuk tapi tetap bangun malam apa? Biar lulus cepat, suka baca buku tapi menikmati buku, tidak tersiksa karena buku apa? Itu namanya menyiapkan diri. Melawan ketakutanmu tadi. Ya mungkin baca bukunya sambil disandingi kopi. Kalau masih kurang ya ditambah gorengan, masih kurang tambah Indomie, masih kurang lagi tambah apa. Itu jadi nanti. Bacanya enak karena sandingannya oke. Oke. Kok setiap kali baca ngantuk, Pak? Oh ya kalau gitu ya tidur dulu baru baca. Ya setiap baca ngantuk lagi, Pak, ya tidur terus. Lah ya gimana lagi, Wong? Bisamu itu, jadi hadapi. Oke. Ya kalau sudah dihadapi pasti kamu menang, dan diingat-ingat jangan lakukan segala hal yang tidak alami. Tipuan-tipuan, manipulasi-manipulasi itu tidak alami. Kalau tidak alami biasanya nambah masalah. Misalnya tadi kamu tidak lulus-lulus, Pak, ujian, bolak-balik ikut ujian juga tidak lulus. Biar besok lulus aku tak nyontek, itu tidak alami, manipulasi. Bisa nambah masalah baru. Nembak kok ditolak, saya takut ditolak lagi, Pak. Enaknya ya, poneng dukun apa ya misalnya. Itu hati-hati bisa nambah masalah lagi. Yang tidak seharusnya. Kok tidak dapat uang, Pak, enaknya gimana biar dapat uang? Ya lakukan secara alami saja. Segala yang tidak alami biasanya nambah masalah. Kan banyak itu kan yang tertipu investasi sekian, nanti dalam waktu sekian kaya raya itu. Yang tidak alami-alami itu biasanya panennya masalah. Jangan lakukan yang tidak alami. Taklukkan ketakutanmu secara natural saja, dikalkulasi yang rasional. Oke, terus, nah sekarang kita belajar Freud. Ada ketakutan, itu katanya Freud adalah ketegangan, seperti saya bilang tadi ya, tension, yang mendorong orang untuk menyikapinya, mendorong orang untuk berbuat sesuatu. Biasanya ketakutan itu muncul, katanya Freud, karena ada konflik antara ego dan superego. Ego itu gampang-gampangannya dirimu sendiri, superego itu lingkunganmu, masyarakatmu. Logika bersama, logika hidup bersama. Ini biasanya ada tension-tension, ketegangan-ketegangan. Itu nanti yang melahirkan kecemasan. Kalau di Freud, takut atau cemas itu ada 3. Yang pertama kecemasan terhadap realitas, takut bahaya yang datang dari luar. Takut dimaki orang, takut disalah-salahkan orang, takut, nah itu disindir orang, takut dikafirkan orang. Nah, itu jenis ketakutan juga. Jadi sumbernya dari luar. Kalau ini normal, yang pertama. Yang kedua namanya neurotik. Kalau neurotik itu takut
egonya keluar jalur, melenceng. Jadi takut sesat, takut gila, takut, nah itu namanya takut tentang dirimu yang kamu khawatirkan. Munculnya ketakutan itu karena mentalmu sendiri. Jadi takut, id dan egonya keluar jalur. Bawah sadar nyetir dimensi sadar. Terus keluarnya jelek-jelek. Itu kalau orang disetir oleh bawah sadar, nah, nanti namanya neurotik. Neurosis. Kamu tidak sadar sebenarnya yang kamu lakukan itu melenceng. Orang yang takut ini namanya kecemasan neurotik. Ada yang ketiga kecemasan moral. Ini orang yang takut terhadap perilaku moralnya, takut keliru, takut salah, takut tidak beradab, takut tidak berakhlak, takut. Itu namanya kecemasan moral. Jadi yang pertama dari luar diri, yang kedua dan ketiga dari dalam diri kita sendiri, tentang hidup kita sendiri. Itulah sumbernya ketakutan. Takut salah, takut keliru, takut sesat. Kalau yang paling atas itu takut realitas dari luar. Baik itu yang mengancam fisikmu maupun yang mengancam batinmu. Ya, yang mengancam fisik itu takut binatang buas, takut ular, takut macan, ini kan biasa. Atau takut disalahkan orang, takut dikucilkan oleh masyarakat, takut yang sejenis itu, takut pada yang dari luar diri. Jadi itu sumbernya rasa takut. Kalau ini berlebihan, nanti takut itu melahirkan namanya defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri. Kalau ada orang melakukan ini, itu sebenarnya dia sedang takut. Tapi melakukan sesuatu untuk mengatasi rasa sakit dari takut itu. Yang pertama, defense mekanisme itu represi. Jadi represi itu menyingkirkan ketakutan itu dari kesadaran, dari perasaan, dari pikiran. Jadi kalau ada orang begini, sudahlah lupakan saja, sudahlah nggak usah diingat lagi, sudahlah, itu namanya represi. Ketakutan itu disingkir-singkirkan. Kalau di Freud, jangan salah, ini tidak hilang loh, tapi masuk ke bawah sadarmu. Lupakanlah, cari saja yang lain. Nah, jangan dikira yang kamu lupakan itu hilang. Dia ada di bawah sadar, kadang-kadang munculnya di mimpi, kadang-kadang kalau ada momen apa kamu teringat dia lagi, kenapa dia tidak hilang, tidak mungkin bisa hilang. Hanya kamu represi saja, kamu singkirkan, kamu tekan dia sehingga masuk ke bawah sadar. Oke, masih ingat ini? Dia sudah kulupakan. Loh, dia masih bisa ngomong sudah kulupakan, berarti masih ingat. Ya, jadi cuma direpresi. Nggak mau lagi aku ngomong tentang dia, nggak mau lagi, itu direpresi namanya. Oke, itu defense mechanism yang pertama. Gaya kedua namanya reaction formation. Ini memunculkan perilaku yang berlawanan. Jadi defense mechanism, karena takut dia, misalnya kayak tadi loh. Takut ketahuan kalau jatuh cinta, terus gayanya kayak ndak suka, gayanya kayak cuek. Kalau ketemu kayak gini, gayanya ndak peduli, tapi nanti diam-diam buka stalking Facebooknya, stalking itunya. Nah, itu reaction formation, menampilkan yang berbeda. Suka ndak? Ndak, ngapain suka yang kayak gitu. Nah, itu sebenarnya defense mechanism, dianya takut terluka. Makanya menampilkan hal yang berbeda. Enak enggak makanan di situ? Enggak, biasa saja. Itu kan biasanya ada yang kamu takuti, mau ngomong enak nanti dibilang geragas atau dibilang apa. Itu defense mechanism juga. Misalnya
Kamu rajin ngaji filsafat. Anda ya kadang-kadang saja. Padahal kamu tiap Rebo di sini depan sendiri lagi. Kenapa kamu nggak terus terang bilang itu? Ada yang kamu takuti. Nanti khawatir dianggap wah santri baru nih ya, misalnya gitu. Jadi kamu tampilkan yang berbeda. Itu sebenarnya defense mechanism, reaction formation namanya. Jadi orang untuk mengatasi rasa takutnya ditampilkan yang berbeda. Terus yang ketiga ada displacement. Kalau displacement ini menggeser objeknya pada yang lebih lemah atau lebih aman. Ya, contohnya itu tadi yang misalnya kamu menembak, wah kalau tak tembak dia bisa diterima atau enggak. Takut ditolak aku, mending yang ini aja saya lebih kualitasnya lebih rendah sedikit, tapi mesti diterima mesti. Itu namanya displacement. Jadi karena kamu takut ngambil yang paling tinggi, sudahlah rendah aja. Gitu loh. Ya misalnya kamu cita-cita jadi dosen ya. Wah, enggak jadi guru aja. Kenapa takut? Kamu merasa enggak nyampe Pak saya kalau jadi dosen, mungkin jadi guru bisa. Itu namanya displacement. Jadi dari target 100 kamu ngambil 50 aja lah. Karena kamu takut, kamu nyari amannya saja. Nah itu namanya kadang-kadang orang takut itu gitu. Kalau ada orang gimana tak kasih modal 1 miliar, enggak usah Pak 1 juta aja. Sebenarnya dia takut, ada ketakutan. Oke, itu namanya displacement. Defense mechanism, dia takut sakit, takut jatuh, takut kalah, takut salah. Yang ketiga ini yang orang sering menyebutnya comfort zone, fiksasi. Milih pada stage yang nyaman saja. Kok kamu jomblo terus? Enggak apa-apa, Pak, lebih tentram. Enggak usah mikir macam-macam, itu namanya zona nyaman. Mbok kamu S2, enggak usah lah Pak, cukup ini saja. Wong ya enggak terlalu penting, kadang-kadang itu zona nyaman. Mbok ke luar negeri, kamu kan lumayan bisa Inggris dikit-dikit, enggak usah lah Pak, cukup di Indonesia saja. Itu orang milih zona nyaman, takut keluar dari sarangnya. Itu namanya fiksasi. Ini juga defense mechanism. Dia tidak mau jatuh, tidak mau sakit, tidak mau lelah, tidak mau capek. Namanya fiksasi. Ada yang malah tidak fiksasi, tapi ke belakang. Namanya regresi. Regresi itu malah mundur. Saya kayak kemarin-kemarin aja lah. Jangan yang sekarang terlalu berat. Nah, itu namanya regresi. Pingin mundur. Seperti kemarin saja lah Pak, seperti biasanya yang dulu saja lah Pak. Itu padahal sekarang harusnya sudah lebih dari itu, tapi kamu malah ingin mundur. Itu namanya defense mechanism juga. Kamu takut menerima tantangan. Terus masih ada lagi namanya proyeksi. Proyeksi itu mengatributkan apa yang dirasakan pada orang lain. Di situ tak kasih contoh, misalnya tertarik pada perempuan, jangan-jangan dia yang ngebet, tapi terus biar dia takut dianggap terlalu genit, malah dibalik perempuannya yang dianggap genit. Oh, dasar perempuan penggoda. Padahal dianya sendiri yang tergoda. Biar tidak kelihatan dia yang tergoda, terus dia ngomongnya dasar perempuan penggoda. Itu namanya proyeksi. Gitu loh. Sebenarnya dia takut dianggap anak soleh, anak alim, ikut ngaji di masjid. Sebelum digituin, dia ngomentari temannya dulu. Wah, sekarang kamu anak soleh nih. Karena dia takut dia kena duluan. Nah, itu namanya proyeksi. Jadi orang lain yang kamu dulukan. Itu juga defense mechanism. Cara orang untuk tidak tersakiti. Dia takut dianggap yang dia tidak sukai, maka dia proyeksikan ke temannya, ke orang lain. Gitu loh. Sebelum orang nuduh aku penyebar hoax, tak tuduh dulu yang sana. Oh, kamu penyebar hoax. Nah, ini defense mechanism. Sebelum dimaki-maki orang, dimaki-maki duluan orang lain. Itu memproyeksikan orang lain di posisinya dirinya. Itu namanya proyeksi.
Terus introjeksi. Kalau ini kebalikannya, introjeksi itu memproyeksikan apa yang ada pada orang lain pada dirinya. Kalau tadi kan dirinya ditempelkan keluar. Kalau ini kebalikannya, orang luar ditempelkan dirinya. Misalnya kamu curang, terus kamu bilang, orang lain kan juga melakukan itu. Sama saja lah Pak. Itu namanya introjection. Ini juga defense mechanism. Sebenarnya kamu ketakutan. Sekarang kalau tidak bohong ya tidak laku Pak. Nah itu introjection. Orang lain juga melakukan itu semua. Itu namanya introjection. Ini menunjukkan ketakutan. Sadari ketakutanmu, taklukkan. Kalau tidak begitu, kamu nanti hidup dalam kebohongan terus. Dengan alasan orang lain juga begitu. Kok saya sendiri sih yang dikejar-kejar? Yang lain kan juga melakukan salah yang sama, bahkan lebih besar. Itu introjection. Jadi memasukkan yang lain dalam kasusmu. Terus yang ketiga sublimation. Sublimasi itu mengalihkan dorongan, mengalihkan hasrat. Karena kamu takut hasratmu ini ditolak oleh masyarakat, terus kamu alihkan ke hasrat yang bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya sebenarnya hobimu musik rock, cuma kalau kamu dengerin musik rock terus, tetangga kamarmu sumpek. Akhirnya ganti sekarang tak sublimasi. Sama-sama musik tapi sekarang ganti qasidah misalnya. Nah, biar tentram, biar setannya keluar. Nah, ini namanya sublimasi, digeser. Hasrat, dorongan, misalnya kamu sangat ingin kuliah, cuma tidak punya uang. Akhirnya digeser ini, tidak jadi kuliah, tapi yang penting mendengarkan aja pengajian, kuliah subuh kan sama saja misalnya. Itu sublimasi. Keinginanmu apa, digeser jadi apa. Itu juga menunjukkan sebenarnya kamu takut. Tidak berani tanding di keinginanmu yang sebenarnya. Di hasratmu yang sebenarnya. Dan yang terakhir, defense mechanism itu rasionalisasi. Rasionalisasi itu nyari alasan pembenar. Jadi rasionalisasi itu berarti sebenarnya itu tidak rasional tapi dibikin rasional. Kok kamu nyontek? Loh saya nyontek ini Pak, demi birrul walidain Pak, untuk berbuat ya kan, berbuat baik pada orang tua Pak. Kalau saya nyontek, nanti kan nilai saya bagus. Kalau nilai saya bagus, lulusnya cepat. Kalau saya lulusnya cepat, orang tua saya bahagia Pak. Jadi ini jangan salah, saya nyontek ini dalam rangka membahagiakan orang tua Pak. Nah, ini namanya rasionalisasi. Yang tidak rasional dibikin rasional. Gitu loh. Kok orang lain usil sekali sih? Wong ini ya pacar-pacarku, tak bawa ke hotel kan atas biayaku sendiri. Kita suka sama suka, ndak ada paksaan, rela sama rela. Kalau ada resikonya tak tanggung-tanggung sendiri. Kok yang lain cerewet kenapa? Itu rasionalisasi namanya. Jadi sesuatu yang salah, yang ndak rasional dibikin rasional. Itu juga defense mechanism. Saya enggak ngapa-ngapain kok di kamar itu, berdua cuma konsultasi, cuma diskusi, kemudian kan capek terus mandi, kan cuma itu aja kok. Orang nuduhnya macam-macam misalnya. Itu rasionalisasi. Loh aku sama pacarku berdua malam-malam di kamar, itu kita ngaji bersama, tahajud bersama. Orang aja pikirannya aneh-aneh, itu rasionalisasi. Suudzon aja orang-orang itu. Saya itu ya tahajud kok ya anu segala kan misalnya. Ya tahajudnya sujud terus. Oke. Itu namanya defense mechanism. Jadi cara orang untuk mempertahankan dirinya dari bahaya-bahaya apa yang dia takuti. Nanti kalian perhatikan ya, di sekelilingmu nanti ada banyak sekali gaya-gaya ini. Orang-orang itu sebenarnya dia sedang ketakutan.
Ada yang dia takuti terus mempertahankan dirinya. Makanya katanya Freud, sebenarnya manusia itu takut kebebasan. Jadi kehidupan manusia itu dasarnya bebas, tapi manusia itu takut kebebasan. Berarti apa? Hidup manusia itu dasarnya ketakutan. Sebab kenapa kok orang itu takut bebas? Kebebasan itu mengandung efek tanggung jawab. Dan sebagian besar orang takut dengan tanggung jawab. Seneng-seneng ya, tapi tanggung jawab enggak. Bebas boleh, tapi kalau bebas plus tanggung jawab nanti dulu. Itu analisisnya Freud begitu. Jadi kalau bebas itu full, enggak ada tanggung jawabnya, semua orang mau. Yang bikin bebas itu enggak disukai orang, ditakuti orang, karena bebas itu mengandung tanggung jawab. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang bahkan kamu pikirkan, kamu angankan, kamu harus siap menanggung akibatnya. Kan itu tanggung jawab. Dan manusia biasanya tidak suka yang ini. Bebasnya mau, tanggung jawabnya tidak. Akhirnya dia takut sama kebebasan karena kebebasan mengandung tanggung jawab. Oke, ini sabdanya Freud. Sekarang kita lihat filosof yang lain yang ngomong tentang ketakutan. Epictetus, seorang filosof Stoik, filosof Stoa. Katanya Epictetus, tugas utama filsafat adalah menjawab kegelisahan, menjawab jeritan jiwa, crying of soul. Katanya Epictetus. Memberikan pemahaman, yang kedua, dan yang ketiga membebaskan. Dari apa? Sedih dan takut. Itu tugasnya filsafat. Jadi kalian belajar filsafat itu harusnya jiwamu tenang, akalmu tenang karena faham, hidupmu juga tenang karena bebas dari sedih dan takut. Harusnya begitu katanya Epik. Kenapa ilmumu tambah banyak sekarang? Karena ketakutan tadi kan kuncinya ada di pikiran, kemudian sumbernya ilmu yang setengah-setengah. Karena filsafat ini puncaknya ilmu, harusnya semakin orang tinggi ilmunya, filsafatnya, semakin dia bebas dari kesedihan dan ketakutan. Filsafat juga nanti di penjelasannya Epictetus bisa menunjukkan mana ketakutan-ketakutan yang alamiah dan mana yang ketakutan yang tidak alami. Oke, rumusnya apa katanya Epictetus? Itu yang kalimat setelahnya bahasa Inggris itu, kapanpun aku melihat orang menderita karena ketakutan, karena nervous, aku berpikir kira-kira apa yang dia inginkan kok sampai dia menderita. Penderitaan itu muncul dari mana? If he had not said, andai saja dia tidak menetapkan tujuannya pada hal-hal yang tidak terkontrol oleh dirinya, maka ketakutannya, kegugupannya akan lenyap. Jadi ketakutan itu, nervous itu muncul karena kita targetnya terlalu jauh. Katanya Epictetus. Terus, we suffer more in imagination than we do in reality. Katanya Epictetus, penderitaan kita itu banyak karena imajinasi bukan realitas. Bayangan pikiranmu saja. Ketakutan-ketakutanmu itu hanya bayangan yang ada di kepalamu.